Haji Bahrudin Jusuf Habibie, mantan Presiden Indonesia ketiga, putra terbaik Indonesia, adalah sosok teladan yang menginspirasi banyak orang. Tidak hanya prestasinya sebagai seorang teknokrat maupun seorang negarawan, namun kehidupan beliau dengan Ibu Ainun yang sempat dijuluki gula Jawa sampai akhirnya diubah menjadi gula pasir, menyisahkan kisah romantis yang begitu indah dan memberikan banyak pelajaran bagi banyak orang. Satu ungkapan Habibie yang sampai sekarang masih terdengar adalah, seorang pria tidak akan pernah menjadi seorang pria yang besar tanpa adanya perempuan hebat di sisinya yang selalu memberi dukungan dan harapan dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil. Ungkapan Habibie di atas menyiratkan betapa berarti kehadiran Hasri Ainun Besari dalam kehidupan Habibie yang sampai mengantarkannya menjadi nomor 1 di Republik ini. Sebuah cerita cinta suci yang syarat dengan kasih sayang dan cinta. Kenal sejak SMA. Habibie adalah kakak kelas Ainun satu tingkat di SMA. Namun mereka sudah saling mengenal saat usia 12 tahun. Keduanya dikenal sebagai siswa dan siswi yang cerdas dan sering dijodohkan oleh teman-teman sekolahnya. Namun saat itu keduanya belum memiliki ketertarikan satu dan lainnya. Semasa SMA, Habibie pun sering meledek Ainun dengan sebutan jelek, gendut kayak gula Jawa. Julukan gula Jawa pun semakin melekat dengan Ainun sewaktu masa-masa SMA. Ledekan Habibie ini mungkin kadang membuat Ainun kesal. Namun Ainun tidak pernah marah karena panggilan tersebut meski sebutan gula Jawa sedikit terdengar aneh baginya. Kembali bertemu saat dewasa. Selepas SMA, Habibie sempat berkuliah di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Mesin. Namun kuliahnya di ITB hanya berlangsung tak sampai 1 tahun karena memilih untuk berkuliah di Jerman, sementara Ainun berkuliah di Universitas Indonesia. Habibie dan Ainun pun kembali dipertemukan setelah berpisah sekitar 8 tahun selama berkuliah di Jerman. Sosok Ainun dewasa membuat Habibie terpesona dan Habibie pun luluh dan benih-benih cinta keduanya mulai tumbuh. Semasa SMA, Habibie menjuluki Ainun dengan gula Jawa, namun di pertemuan ini akhirnya julukan untuk Ainun berubah menjadi gula pasir. Habibie dan Ainun pun menikah. Kisah asmara Habibie dan Ainun akhirnya berujung ke jenjang pernikahan. Pada tanggal 12 Mei 1962, Habibie menikahi Ainun di Rangga Malela, Kota Bandung. Akad nikah Habibie dan Ainun menggunakan adat Jawa, sedangkan resepsi diadakan keesokan harinya dengan adat Gorontalo. Setelah resmi menikah, Ainun ikut ke Jerman karena suaminya harus menyelesaikan pendidikan S3. Habibie dan Ainun dikaruniai 2 putra bernama Ilham Akbar dan Thorik Kemal. Habibie selalu mengunjungi makam Ainun. Habibie sangat terpukul ditinggalkan istri tercinta yang telah bersamanya kurang lebih selama 48 tahun. Sepeninggalnya Ainun, cinta Habibie tak pernah berhenti. Doa selalu dipanjatkan dan mengunjungi makam Ainun. Selama di dunia kita mengenal cinta sejati. Cinta sejati menyatakan pada tiap pernikahan, kalian berdua menjadi suami istri sampai maut memisahkan kalian. Andai kata sampai waktunya meninggal dunia, saya tahu yang akan menemui pertama bukan hanya ibu saya, tapi Ainun. Hei, sekarang kamu di sini. Habibie selalu rutin mengunjungi makam sang istri di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan membawa bunga sedap malam yang menjadi bunga kesukaan Ainun. Selain itu, Habibie juga selalu sering menaruh hijab Ainun di bawah bantalnya saat sedang tidur. Habibie sempat mengalami psikosomatik malignan. Ditinggalkan Ainun, Habibie sangat terpukul hingga mengalami depresi. Beberapa hari setelah Ainun meninggal, Habibie sempat terkena psikosomatik malignan yang terjadi pada pikiran hingga mempengaruhi kondisi fisiknya. Akhirnya, dokter memberikan saran untuk kesembuhan Habibie, yakni harus masuk rumah sakit jiwa, tinggal di rumah dengan pengawasan dokter,
mencurahkan isi hati ke orang terdekat, atau dengan cara menyelesaikannya sendiri. Habibie pun menuliskan perasaan cintanya kepada Ainun melalui sebuah catatan pribadi yang ditulis dalam menjadi buku dan diselesaikannya dalam waktu 2 bulan. Goresan hati ini membuat kondisi Habibie membaik. Habibie menuliskan sebuah surat untuk Ainun. Suratan Habibie ke Ainun yang tadinya dijadikan sebagai terapi saat terkena psikomatik malignan diangkat ke layar lebar di tahun 2012 dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun. Habibie juga sempat menuliskan sebuah surat untuk mendiang istrinya. Berikut sebuah kutipan puisi dari Habibie untuk Ainun yang sangat mengharukan. Kita tetap manunggal, menyatu dan tak berbeda sepanjang masa. Ragamu di taman pahlawan bersama para pahlawan bangsa lainnya. Jiwa, ruh, batin dan nuranimu telah menyatu denganku. Di mana ada Ainun, ada Habibie. Di mana ada Habibie, ada Ainun. Tetap manunggal dalam menyatu tak terpisahkan lagi sepanjang masa. Titipan Allah, bibit cinta ilahi pada tiap insan kehidupan dimanapun. Sesuai keinginan, kemampuan, kekuatan dan kehendak-Mu Allah, kami siram dan kasih sayang, cinta, iman, takwa dan budaya kami yang murni, suci, sejati, sempurna dan abadi sepanjang masa. Allah, lindungi kami dari godaan, gangguan mencemari cinta kami. Perekat kami menyatu, menunggal jiwa, ruh, batin dan nurani kami. Dimanapun dalam keadaan apapun, kami tetap tak terpisahkan lagi. 1000 hari, 1000 tahun, 1000 juta tahun sampai akhirat. Kisah cinta Habibie dan Ainun menjadi cerita cinta yang terus dikenang dan bahkan diabadikan melalui monumen yang dinamakan Monumen Cinta Sejati Ainun Habibie. Monumen ini berbentuk patung Habibie yang mengenakan jas dan kacamata, sementara Ainun memakai kerudung sekaligus menggenggam setangkai bunga. Monumen ini diresmikan oleh Habibie bersama Agus Arifin Nukmang sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Wali Kota Parepare Taufan Pawe di alun-alun Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juni 2015. Nah sobat, itulah tadi informasi menarik yang layak untuk diketahui. Nantikan selalu fakta-fakta menarik dari Kamus Fakta lainnya ya sobat.